Jadi gimana? Kan kita nggak pakai mic ya. Capek banget gua mah. 7 stasiun transit Manggarai. Nah, ini gue buat intro dong, hai aja. Maaf. Halo guys. Halo, jadi hari ini kita mau ke mana guys? Ke Masjid Jangan Istiqlal. dikasih tahu ya kalau kita pengen ke Istiqlal. Iya, soalnya ini ada penyusup di satu nih. Nah, sekarang kita udah ada di Stasiun Lenteng Agung dan mau tap in. Bye-bye. Bye. Tap in. Oke, teman-teman semua, tentunya kita sudah berada di Stasiun Lenteng Agung. Nah, ternyata untuk masuknya ini itu harus bayar guys, tap in pakai kartu. Nah, untuk kartunya sendiri itu harus bayar di loket. Itu ada loketnya di dalam. Mohon maaf ya, kita nggak bisa videoin di dalam karena ada regulasi tertentu dan harus sesuai SOP di mana harus izin ke humas. Jadi nanti saya akan beli. Kalian semua pasti bakalan melihat kartunya gimana. Nanti juga bakalan gue tunjukin. Oke, stay tune. Oke cuy, jadi gua udah beli kartunya di loket tadi dan bentuknya kayak gini nih. Ini juga tadi dapat struknya dan kayaknya nggak perlu nunggu-nunggu lama lagi nih. Kita langsung aja berangkat. Yuk. Bu. Bentar, kita nih kedatangan orang jauh. Pegang dulu dong mic-nya, Halo. Jadi lu nih kelompok mana? Kelompok, gak tahu kelompok apa. Astagfirullah. Ya Allah, gak tahu bang, maaf. Mau kemana nih Harits? Mau ke Point Square di ini. Mana? Gue juga lupa lagi. Oh, jadi bagiannya mall ya? Mau. Gak usah pakai helmet. Oh iya, begitu. Iya. Nah, berarti lewat mana tuh kalau naik kereta? Nah, itu dia apa masalahnya, nggak tahu gua. Iya, nggak tahu. Nggak ada Tadi tujuan tahu. Aduh. Kacau. Temen kita juga dari 11 TKJA. Ya, Harits ya. Kelompoknya siapa aja, Rits? Ada Nadib, Denny, Dias, sama Galak. Nah, Gua. iya, begitu. Ya. Lucu banget. Udah ya. Pesan-pesan. Pesan-pesan. Tuh. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. There's just so many. Halo guys. Jadi sekarang kita udah ada di Stasiun Juanda. Hai. Oh ya, kan kita udah sampai stasiun Juanda nih. Kita Lu ngomongin status mulu. Capek. kita ke masjidnya tuh lewat mana sih Ki? Ki lewat mana Ki? Lompat nih. Apaan? Hai. Kita baru banget nih nyampe habis dari stasiun. Betul. Kita baru banget sampai stasiun dan ini kita sekarang udah di jam 9. 10 kali 10 sekitaran jam 9. Sekitaran jam 9 sampai jam 10-an lah ya kita Iya. sampai sini. Soalnya kan tadi kayak banyak kendala gitu di stasiun, terus pas nunggu kawan-kawan kita juga rada lama. Iya, dan kita juga tadi kita juga take video di stasiun, jadi tuh makan waktu yang agak lumayan lama. ya. Jadi kita baru sampai jam 9 dan kita mau memulai perjalanan kita di Masjid Istiqlal. Jadi ikutin kita terus. Dadah. Dadah. Halo semuanya, sekarang kita udah sampai di Masjid Istiqlal.
bertepatan itu di luar Masjid Istiqlal, belum masuk ke dalamnya. Oke, di sini sebenarnya banyak banget ya, kayak ada banyak bunga, terus juga ada spanduk selamat datang, terus juga ada taman bermain untuk anak kecil, kayak orang tua tuh bisa main bareng sama anak kecil lah. Tapi yang dari gue baca dari Al-Quran, Masjid Istiqlal terletak di Jakarta Pusat, ibu kota Indonesia. Letaknya yang strategis menjadikannya sangat mudah dijangkau oleh semua orang yang berkunjung ke Jakarta. Masjid ini berada di dekat Monas dan Istana Merdeka, dua simbol penting dari sejarah dan identifikasi bangsa Indonesia. Gitu ya. Ya, jadi gue udah mulai paham ya. Makasih untuk letak tempatnya. Oke, baik. Mari kita lanjut ke yang lain. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita udah ada di halaman terdekat dari Masjid Istiqlal. Kalau misalnya kita lihat di belakang juga tuh ada gereja katedral. Nah, ini juga ada hubungannya dengan yang namanya sejarah dari Masjid Istiqlal itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat nih ya sekelilingnya, pasti masjid ini kan udah dibuat dari 1900-an. Nah, untuk yang pastinya itu, jadi masjid ini itu didirikan kisaran pada tahun 1961 nih. Yang pada awalnya waktu itu cerita awalnya adalah dari usulan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dia mengusulkan untuk didirikannya Masjid Istiqlal. Nah terus Masjid Istiqlal tentunya dengan bangunan yang gede ini nggak membutuhkan waktu yang sebentar, ya nggak? Betul. Nah karena nggak membutuhkan waktu yang lama, tetapi hasilnya ini benar-benar sangat memukau sih. Kita bisa lihat dari tahun yang sekarang, padahal ini kan udah lama banget dari tahun 1970-an, 1960-an, tapi bangunan itu masih bangunan yang masih Kokoh bilang ya? Iya kokoh dan juga masih bagus juga ya. Ya, betul, masih terawat banget sih sampai sekarang dan banyak juga dikunjungin sama masyarakat setempat di sini. Iya. Warga-warga asing, bukan warga-warga lokal doang, warga-warga asing juga banyak yang sini. Yang penasaran, ini tempat apa sih, buat apa sih gitu. Nah itu dia, betul banget. Dan bahkan Masjid Istiqlal ini juga menjadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara loh. Wah itu bener-bener kayak keren banget ya sih. Betul, bahkan dia sampai bisa nampung hingga 200.000 jamaah tuh. Nah, bayangin, makanya itu. banyak banget guys. Tapi kalau misalnya kita melihat sejarah zaman dahulu ya, 1961, ini artinya Masjid Istiqlal dibangun bertepatan dengan G30 SPKI. Tahu nggak G30 SPKI itu tahun berapa? Nah, jadi G30 SPKI itu terjadi pada tahun 1965. Tentunya itu jadi penghalang juga dong buat pembangunan Istiqlal ini, yaitu penghalang di segi politiknya. Terus juga ini tuh menjadi tempat Idul Fitri dan Idul Adha bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Nah tapi kalau misalnya kita bicara kapannya, itu kurang kalau misalnya kita nggak tahu siapa sih yang buat. Kamu tahu nggak siapa aja yang buat? Nah kebetulan kalau siapa yang mendirikan tempat ini tuh dari yang artikel saya baca, Masjid Istiqlal itu didirikan oleh pemerintah Indonesia saat ini yang dipraksarai oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, yang bertujuan utamanya itu pendiriannya untuk simbol persatuan dan toleransi agama di Indonesia. Terus nama Istiqlal sendiri ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kemerdekaan, mengingatkan kita akan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan asing. Masjid ini juga menjadi bukti dari visi Soekarno untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Pancasila yang menghormati keragaman agama dan budaya. Jadi itu bisa jadi jawaban kenapa sih Masjid Istiqlal ini tuh didiriin di dekat gereja katedral. Betul banget. Udah gitu karena Insinyur Soekarno itu benar-benar memperhatikan keagamaan. Kalau kita lihat dari segi bangunannya, bahkan menara, kubah, tiang itu pun ada arti-artinya. Kayak dari arti agama Islam, ada yang kayak dari mulai rukun Islam yang berjumlah itu kan, terus kayak ada beberapa yang menunjukkan nilai-nilai Islami. Jangan ketawa dong. Kita melihat Insinyur Soekarno sendiri, beliau sangat memperhatikan sisi keagamaan, tentunya Islam.
kayak bener tuh yang diucapin sama Nadia tadi, ini ada gereja katedral. Mengapa didirikan di sini? Karena beliau juga sempat bertentangan dengan wakilnya yaitu Bung Hatta. Bung Hatta tuh pengennya nggak di sini tapi ada di jalan sekitar kampung-kampung gitu. Insinyur Soekarno mengusulkan di sini karena emang bener-bener bertepatan dari di dekat katedral itu sendiri. Dan yang mengejutkannya juga yang setelah gue baca nih ya di artikel itu, Masjid Istiqlal dulunya ini adalah bekas benteng Belanda. Wah itu tuh baru banget tuh. Jadi kayak kok bisa bekas inian Belanda gitu. Biayanya Kayak juga gimana mahal tuh? gitu kan. Biayanya Juga mahal. Bahkan kemarin tuh sampai kisaran 7 miliaran. Buset. Ini itu zaman dulu loh, 1900 berapa tuh? 60, 1970 itu bener-bener uang yang banyak banget. Mungkin Nah guys, selain apa yang udah dijelasin sama temen-temen tadi, kalian masih ada merasa yang ganjel nggak sih? Kayak masih ada yang kurang nggak sih? Bisa nggak? Kayaknya sih ada. Kayak misalnya mengapa tempat masjid Istiqlal ini didirikan. Nah, buat kalian yang nggak tahu mengapa Masjid Istiqlal ini didirikan, Masjid Istiqlal ini didirikan oleh Presiden Soekarno untuk memperingati kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain itu, Masjid Istiqlal juga bertujuan untuk menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia. Seperti yang tadi kalian udah lihat nih, Masjid Istiqlal itu berseberangan dengan gereja katedral. Nah, itu menjadi simbol toleransi antar umat beragama, umat Muslim dan umat Muslim yang ada di Indonesia. susah betul. Tuhan. Ini poinnya Be, tapi kayaknya masih ada yang kurang deh. Iya emang belum sampai doang, itu nggak sabaran. Nih, selain sebagai simbol keberagaman antar umat, Masjid Istiqlal ini juga menjadi tempat dialog dan kerjasama antara pemimpin agama dan negara dalam menyelesaikan berbagai isu sosial dan politik yang berkaitan dengan agama. Sampai sini, Sholat dia lagi kan? ada satu hal lagi nih yang belum dibahas kayaknya. Bagaimana sih proses tempat ini didirikan? Tahu nggak kira-kira? Tahu sih, menurut artikel yang pernah dibaca, pembangunan Masjid Istiqlal melibatkan berbagai elemen arsitektur yang menggabungkan unsur-unsur Islam dan Indonesia. Didesain oleh arsitek terkenal Fredrik Silaban, masjid ini memiliki kubah besar dan menara tinggi yang menjadi ciri khasnya. Proses pembangunannya dilakukan secara hati-hati dan teliti untuk menciptakan sebuah tempat ibadah yang megah dan ekspresiatif. Masjid ini memiliki luas total 9,5 hektar dan terdiri dari 5 lantai utama. Serta 1 lantai bawah tanah. Di dalam masjid terdapat ruang salat utama, terus ruang salat wanita, ruang serbaguna, perpustakaan, museum, kantor, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan fasilitas lainnya. Masjid ini juga dilengkapi dengan sistem pencahayaan ventilasi, pengeras suara, pendingin udara, lift, eskalator, CCTV, dan sistem keamanan yang modern. Oke, mungkin dari semua itu benar-benar masjid ini tuh benar-benar dibangun dengan teliti. Jadi kayak harus benar-benar teliti, terus juga benar-benar mengandung semuanya. Nah, betul. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa sih Masjid Istiqlal ini bisa menjadi masjid terbesar di Asia gitu ya. Karena mungkin proses pembangunannya yang nggak sebentar, terus dana yang dikeluarkan juga nggak sedikit, apalagi untuk tahun 19-an-nya. Besar lah ya. Iya. Oke, jadi kalau misalkan kalian penasaran pengen ke Istiqlal, boleh banget ya guys. Di sini. Terus habis itu aja kan gue bingung. fakta-fakta menarik Masjid Istiqlal. Apaan aja itu? Fakta pertama, kubah kecil. Kubah kecil garis tengahnya 8 meter, simbol dari bulan ke-8 Agustus, bulan kemerdekaan RI.
fakta yang kedua dari Masjid Istiqlal, itu ada kubah besar dan bulan bintang. Kubah besar garis tengahnya 45 meter merupakan simbol dan tahun kemerdekaan RI, yaitu 1945. Bulan bintang yang terletak di atas kubah besar tingginya 17 meter merupakan simbol dari 17 hari kemerdekaan RI Indonesia. Yang ketiga, pilar. Di lantai utama Masjid Istiqlal terdapat 12 pilar yang berdiameter 2,6 meter dengan tinggi 26 meter yang menopang kubah utama. 12 pilar ini merupakan simbol tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu 12 Rabiul Awal. Gedung utama terdiri dari 5 lantai, merupakan simbol dari 5 rukun Islam, 5 waktu sholat, dan 5 sila dalam Pancasila. Masjid Istiqlal mempunyai satu menara yang tingginya sekitar 6.666 cm, simbol dari jumlah ayat dalam Al-Quran. Sedangkan tiang baja yang berada di atas menara Masjid Istiqlal itu setinggi 30 meter, yang tentunya menandakan banyaknya jumlah juz di dalam Al-Quran. Masjid Istiqlal saja mempunyai satu menara. Masa kamu mempunyai 2? Haus banget, capek banget. Saya udah sholat aja bisa nangis lah. Seru banget, adem banget. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Panas juga, cuaca yang terik. Betul kata beliau yang udah masuk Islam. Aduh, maaf ya. Dan juga betul kata Iam juga. Tadi tuh sebenarnya ada yang nawarin emang. Ada. Ada yang nawarin minuman. Ada yang nawarin minuman. Cuman Kita nolak. kita nolak, kita nggak beli, kita nyesel itu dia.